Baik, sebelum kita memulai pemaparan materi, ya, Pak Ketua akan menyampaikan materi dan nanti ada sesi tanya jawab. Kita akan memulainya dengan doa. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih dan rahmat, yang terus menolong dan memberkati kami setiap hari. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk terus belajar. Kiranya Allah hari ini juga menolong kami di dalam upaya pembelajaran hari ini. Kau memberkati Pak Teguh yang akan menyampaikan materi-materi yang akan membukakan wawasan bagi kami, sehingga hikmat daripada Tuhan akan melalui hamba. Berkati juga para mahasiswa dan kami yang akan mendengarkan, supaya melaluinya kami diberkati oleh Tuhan. Jalannya seminar kami dari awal ke akhir hanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, saudara, nanti teknisnya kita akan langsung saja kita selesaikan topik ini. Ya mungkin kita akan kemudian di sini dan akan mengikuti seminar kira-kira 2 jam. Ya, tergantung kebaikan nanti Pak Teguh. Kalau Pak Teguh mau 2 jam ya 2 jam, kalau mau panjang ya bisa 4 jam gitu ya. Nah artinya gini, nanti kita akan terus ya, tidak ada jeda atau tidak ada break untuk makan. Jadi nanti makannya sulit. Anggap aja hari ini kita puasa, nanti buka puasanya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Teguh untuk perkenalan dan menyampaikan lalu berarti. Ya, apa saya boleh lepas masker? Oh iya, ya. Karena kalau di Salatiga lepas masker itu kayaknya hukumnya haram. Iya, sehingga kami juga mengalami kesulitan kalau ke gereja itu harus, misalnya sekarang kapasitasnya kan harus dijaga banget. Misalnya kapasitas 500 itu, sekarang kapasitas 200 itu nggak penuh karena takut, nggak tahu karena Omikron yang jahat ini. Itu katanya anak-anak perempuan yang itu. Ya, terima kasih Pak Diki dan Stella yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi. Ya, boleh ditampilkan. Ya, jadi terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbagi ini. Teman-teman bisa lihat YouTube saya. Jangan lupa subscribe ya. Ya, dalam beberapa tahun ini saya mulai memperhatikan isu disabilitas. Ya. Karena isu ini menjadi isu yang menurut saya sangat krusial. Saya orang yang termasuk dalam kategori disabilitas. Sorry, tangan saya ini Pak Didi, tangan saya. Ya, tangan saya cacat, tidak sejak lahir. Jadi ini kecelakaan. Mungkin saking patuhnya kepada orang tua. Jadi kelas 2 SD, ya kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya jatuh dan terjadi dislokasi. Kemudian sembuh dan jatuh lagi, dislokasi lagi. Dan sampai hari ini tahun 2008 jatuh lagi di Ambu, bengkak begitu. Pikir saya mungkin ini cara Tuhan untuk mengembalikan tangan saya. Ternyata saya salah menangkap pesan Tuhan. Karena tangan saya tidak kembali seperti semula. Tahun 2015
saya mengantar pijat istri saya ke Lumajang, dan tukang pijatnya itu ngomong ke saya, "Pak, saya bisa itu menyembuhkan tangan Bapak." Tangan saya dipijat, wah ekstrim banget, gitu, sakit banget. Saya bisa menyembuhkan. Justru saya semakin takut tangan saya malah nggak jadi sembuh. Gitu. Sehingga saya akhirnya menyerah. Mungkin memang jalan Tuhan. Saya harus dibully habis-habisan gara-gara tangan saya yang cacat. Dan itu mengapa kemudian saya sangat concern di topik disabilitas. Saya mengajar teologi disabilitas. Pak Didik dan teman-teman, mata kuliah saya itu bisa diakses oleh beberapa universitas yang masuk ada satu komunitas program Nuni gitu. Jadi nanti bisa nggak tahu apa Nuni gitu. Nona atau Nuni nggak juga. Jadi itu ada satu program nasional gitu yang diikuti oleh beberapa kampus. Jadi misalnya kalau misalnya Stella ikut begitu, Stella bisa ambil mata kuliah yang masuk di lingkungan beberapa kampus itu. Nah, mata kuliah saya bisa diambil oleh mahasiswa di luar UKSW atau diambil oleh mahasiswa selain Fakultas Teologi. Dan itu mengapa saya menjadi sangat concern terhadap disabilitas. Satu, karena saya punya pengalaman tentang disabilitas. Yang kedua, karena saya dibully habis-habisan. Serius, ketika saya mas slide berikutnya. Ketika saya menjadi pendeta, masih pendeta nih sekarang. Jadi disabilitas sebuah pengalaman. Ini salah satu jemaat di daerah Sindoro. Jadi kalau pernah ke Jawa Tengah, ini Temanggung, ini ke kaki Gunung Sindoro, desa paling tinggi dan desa paling atas di bawah kaki Gunung Sindoro. Kalau suka naik gunung, misalnya boleh sekali-kali naik Gunung Sindoro. Nanti bisa lewat jalur pendakian yang ada jemaat ini. Nah, saya sering ke sana dan bertemu dengan beberapa teman yang mengalami disabilitas. Ini anak yang gagal berbicara, dia tidak bisa berbicara, dan dia mengalami kesulitan untuk sekolah karena di sekolahnya nggak ada yang bisa mengajar. Jadi nggak ada yang bisa mengajar. Oh gitu ya. Ini mengarah ke mana yang ini? Kalau orang Pronojiwo kan dari Gunung Semeru, jadi nggak perlu cepat. Ini berapa? Ya, terima kasih. Teman-teman sekalian, jadi ketika saya di pendeta jemaat, dan biasanya kalau hari Senin 1 bulan sekali itu studi pendeta, ada satu klasis atau satu teman-teman bilang satu wilayah gitu ya, satu klasis atau satu teritori itu, satu satu rayon atau satu mungkel atau apalah gitu ya. Nah, kan namanya beda-beda ya. Kalau sudah studi pendeta, tangan saya naik motor begini. Nah, teman saya itu tidak pernah begitu ketemu dengan saya langsung ini. Saya merasa bahwa saya nggak merasa kalau dibully, tapi saya sadar saya dibully. Betul, saya sadar saya dibully, tapi saya nggak merasa saya dibully. Saya pemain teater, sehingga bagi saya itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kalau dipermalukan itu hal yang biasa, ditertawakan itu juga hal yang lumrah. Karena orang teater kalau tidak bisa dan tidak mau ditertawakan, jangan pernah main teater.
gitu. Karena kalau tidak tertawa tidak lucu, gitu kan kata kawan-kawan kan. Jadi itu susah kalau tidak tertawa kan gitu. Nah, bulian itu mesti jauh sebelum saya jadi pendeta. Sorry yang kulitnya seirama dengan saya. Oke. Nah, Ina. Lu di depan coba. ketika saya kuliah di UPSD, pacar saya tidak seperti saya. Ya, artinya tidak seperti saya. Agak butuh dikit lah, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak kayak zebra gitu. Nah, kakak kelas saya itu setiap kali ketemu saya, mau tau pacaran sama Teguh? Jadi, tahu bahasa Jawa saya? Jangan deh, jangan deh. Kenapa mas? Gitu, masa gitu? Gitu. Anakmu tadi zebra. Gitu. Tapi betul itu mesti gitu. Jadi setiap kali saya nongkrong dengan pacar saya, dengan teman-teman seangkatan gitu, dan kakak saya datang, kakak kelas saya datang, kakak tingkat mesti gitu. Ya, tapi saya senang karena kalau tidak ada saya nggak rame gitu kan. Jadi kalau nggak dulu nggak rame, nggak enak banget gitu kan. Nah, itu sesuatu yang sebetulnya bagi saya nggak enak sebetulnya, karena kemudian saya mengalami stigma. Lo hitam itu nggak ganteng, gitu kan? Lo hitam itu nggak cantik. Sorry yang hitam. Tapi serius itu. Kenapa cinta? Sorry, saya sebut nama. Tapi betul. Kenapa kemudian ada lotion pemutih? Karena putih itu cantik. Ya, karena cowok putih itu ganteng. Betul. Rambut keriting ya, sangat stigmatis, ya, sangat stereotip. Nah itu disabilitas begitu, ya. Jadi itu pengalaman yang menyakitkan sebetulnya. Tapi karena setiap hari dibully, setiap hari dikerjain begitu, saya merasa bahwa saya biasa. Maka saya tertanam di otak saya yang namanya hitam itu jelek. Yang namanya tangan dislokasi itu tidak sempurna, gitu, ya. Yang namanya dislokasi, cita-cita saya dulu sebetulnya saya ingin masuk STPDN. Nilai saya tidak begitu pintar, tetapi juga tidak begitu jelek. Saya dengan teman yang sekarang menjadi kepala di lembaga pendidikan polisi itu di Watu Polsek. Nah, teman seangkatan saya di SMA itu menjadi kepalanya di sini. Kami mau bareng-bareng masuk STPDN. Begitu kami datang ke Koramil, sudah muncul tulisan, ya itu tidak cacat fisik dan mental. Nah, tidak. Jadi jangan berharap kalau cacat fisik itu jadi tentara. Dan itu berarti apa? Saya dibatasi geraknya hanya karena tangan saya seperti ini. Dan itu berarti saya tidak bisa merengkuh seperti orang-orang yang disebut normal. Ya. Itu pengalaman disabilitas yang kita alami di Indonesia gitu loh. Ya, di Indonesia gitu. Dan coba nanti bisa dilihat penelitian saya dengan teman-teman mahasiswa. Pernah nggak lihat mimbar itu bisa dinaiki orang dengan kursi roda? Altar, nggak ada. Itu artinya orang yang cacat dan ada di kursi roda jangan pernah jadi pendeta. Kasian kan? Bagaimana kalau dia mau melayani? Coba, dia nggak bisa jadi pendeta hanya karena altarnya nggak ada jalan landainya. Terus Anda menafsirkan Alkitab gimana? Setiap orang dipanggil untuk menjadi pelayan, dia mau merasa saya terpanggil untuk menjadi pelayan, tapi nggak bisa. Itu
stigma, ya. Dan ini pengalaman saya. Untung saja saya punya kaki yang seperti ini. Kalau kaki saya tidak seperti ini, mungkin juga saya tidak akan diterima sebagai pendeta GKJ. Ya. Nah, itu problem kita sekarang ini. Ya. Jadi yang namanya teologi disabilitas itu bukan sesuatu yang lama sebetulnya. Memang ini sesuatu yang sangat baru. Tahun 70-an itu di Inggris mulai ada gerakan disabilitas itu bukan karena pribadi, bukan, ya, tetapi karena orang lain. Ya, karena orang lain nggak berjalan, karena orang lain nggak beri kesempatan, itu kan karena orang lain kan, bukan karena dirinya. Ya, jadi saya pinter misalnya, saya bisa jadi pendeta, tapi karena ketua, jangan diomongin ketuanya. Kan begitu kan? Saya bilang ada lagi gitu. Nah, karena misalnya aturan gereja tidak memperbolehkan itu, nggak bisa. Ya. Itu berarti disabilitas tidak hanya persoalan pribadi, tapi juga persoalan sosial. Ya. Persoalan bersama, persoalan gereja. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti. Nah, kalau ngomong disabilitas, teman-teman, itu tidak bisa dikatakan sekedar cacat. Jadi kalau ngomong begini, secara istilah nanti saya ada paper ada paperworknya, nanti ada filenya, nanti teman-teman bisa mendapatkan filenya, juga PPT-nya. Nah, jadi kalau ngomong disabilitas itu macam-macam. Artinya tidak hanya sekedar cacat fisik, itu berarti disabilitas, tidak. Jadi artinya kalau saya misalnya tidak punya kaki, ya, saya pintar melukis, saya bisa melukis kan? Itu berarti ketika saya bisa melukis, saya mengalami, ketika saya harus melukis di sebuah hotel dan hotelnya tidak ada liftnya, ya, itu berarti saya mengalami apa yang disebut dengan handicap, ya, karena ada pembatasan. Jalannya kan seperti ini, maka saya nggak mungkin bisa naik ke lantai atas, ya. Tetapi karena saya bisa pakai kursi roda, itu kan berarti menjadi alat untuk akses, untuk mobilitas, saya bisa berjalan. Nah, ketika saya kemudian mencet tombol lift, itu kan ada braille-nya misalnya, itu berarti saya tidak mengalami disabilitas karena saya bisa menuju lantai 3 misalnya, kan nggak ada masalah kan? Jadi aksesnya tidak ada masalah, saya tetap bisa melukis, ya, teman-teman bisa berikan kesempatan, itu berarti saya tidak mengalami disabilitas meskipun sebetulnya saya disabilitas. Agak aneh kan? Artinya saya sebetulnya bisa melakukan sama seperti para pelukis yang lain. Ya, nah itu mengapa kemudian WHO misalnya atau kemudian Christian Blind Mission itu kalau yang menyampaikan jadi disabilitas itu persoalan yang sangat kompleks. Itu persoalan diri sendiri, juga persoalan lingkungan, persoalan akses. Itu kalau bicara tentang disabilitas, ya. Oke. Nah, ini disabilitas ini sesuatu yang kompleks dan multidimensional. Kenapa? Ya, dulu kalau teman-teman baca Alkitab, itu yang boleh mempersembahkan di ruang maha suci itu siapa? Imam. Boleh nggak imam cacat? Pernah baca nggak? Ayo, kitabnya apa? Kalau nggak hafal, ayo. Apa? Ya, peraturan imam itu. Imaman. Nanti cek ya, imamat berapa?
Nanti coba cek. Imamat 21. Bener nggak? Coba cek. Imamat 21 coba. Betul, ayat 17. Ya, sama dengan 23 lagi. Coba kita tolong bisa baca 22 dan 23. Imamat pasal yang 21 ayat yang ke-22 dan 23. Ini mengenai kata-kata Allah. Ya ini mengenai kata-kata Allah yang mengenai imam yang tidak. Ayat yang ke-17. Baca ayat 22 dan 23. Mengenai santa penalangan, baik persembahan maha kudus maupun persembahan kudus boleh dimakannya. Ayat yang 23, hanya janganlah dia datang sampai ke tabir dan janganlah dia datang ke Mekah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, jadi imam itu kalau cacat nggak boleh pelayanan di altar, tapi boleh makan daging persembahan. Iya kan? Itu berarti kan ada batasan. Alkitab aja mau begitu. Maka jangan salah kalau saya kemudian dianaktirikan dan karena cacat. Kan itu persoalannya di situ. Ya. Jadi ini kultural. Ya. Jadi ini sangat kompleks dan kenapa multidimensional? Karena dia ini kalau ngomong pendekatan dia cacat, karena cacat berarti dia butuh disehatkan, gitu kan? Dia cacat berarti dia butuh direhabilitasi. Tangan saya ini kata bule saya, "Go, tanganmu bisa pulih." Bagaimana boleh dioperasi? Itu kan medis kan? Ya, itu berarti persoalannya berarti saya butuh profesional. Ya, berarti persoalan medis, ya kan? Persoalan sosial, persoalan teologi. Tangan cacat tidak boleh melayani. Masih untung Pak Didik, tangan saya cacat saya boleh melayani perjamuan kudus. Bayangkan kalau kemudian tangan saya cacat, GKJW ngomong, pendeta cacat tidak boleh melayani perjamuan kudus. Boleh dilayani perjamuan kudus, tapi tidak boleh membagikan roti. Kan kita begitu. Nanti kalau dibaca mulai ayat 17 akan semakin jelas. Ya. Itu persoalan kita, ya. Nah, ini yang disebut multidimensional di situ. Jadi ini persoalan teologi, persoalan sosial, persoalan medis, persoalan budaya, ya, cukup kompleks. Ya. Nah, itu mengapa kemudian saya sampaikan di ini ya, ini bisa kalau yang tekan ada ini ada. Ya, jadi ini mengapa kemudian yang namanya disabilitas ini bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga sosial yang sangat kompleks, termasuk ini merefleksikan interaksi tubuh antara individu dan masyarakat. Ya, kalau masyarakat orang tua saya menerima karena saya cacat, berarti saya nggak masalah sebetulnya. Teman-teman saya tidak mempersoalkan saya cacat, berarti saya juga tidak ada persoalan. Sebetulnya di situ menjadi persoalan ketika teman-teman saya mempersoalkan kecacatan saya. Ada nggak di tempat teman-teman yang di Jawa itu konon dulu? Saya takut menunjuk tapi nanti salah. Tidak ada makam Pak di sini, nggak ada ya. Kalau orang Jawa bilang begini, tidak boleh menunjuk kepada makam. Nggak boleh, karena tangannya akan keriting, betul. Punter itu apa Pak di bahasa Indonesia? Apa?
bodoh ya. Nah itu begitu. Itu orang Jawa gitu. Ya. Nah sehingga kalau misalnya ada tangan yang memang mungkin karena dia lahirnya bapaknya motong belut, kan gitu kan? Oh itu cacat, mesti bapakmu dulu waktu kamu ibumu hamil itu motong ayam, lupa nggak baca doa. Kan gitu kan? Nah, terus apa hubungannya anak lain dengan ayahnya? Apa hubungannya kan gitu? Kan Yesus ngomong ini dosa orang tuanya atau dosa si anak nih? Kan gitu kan? Oke, nah, jadi kalau kita ngomong disabilitas itu prinsipnya ini netral. Ya. Jadi kata disabilitas itu kenyataannya memang abilitas yang dis kan gitu ya. Juga able ya berarti ya. Yang tidak able kan karena disable kan. Ya. Tapi kan memang persoalannya beda ya. Kalau yang namanya cacat itu kan nggak enak banget gitu kan. Ini apa? Ini produk cacat. Kan gitu kan? Ini KW berapa? KW 3. Gitu kan? Ini apa? Cacat. Karena yang dijual murah. Bajuku branded loh, made in Korea, tapi cacat, gitu kan? Itu karena harganya bukan won, rupiah misalnya kan? Ya karena cacat. Jadi ini yang tubuh cacat itu kan hanya disejajarkan dengan produk yang cacat. Ya, maka tubuh-tubuh yang cacat itu sangat tidak enak rasanya. Ya. Karena kita berada dalam situasi yang seperti itu. Ya. Nah, oke, cacat misalnya pincang, itu si pincang tuh. Ya. Saya sebetulnya diminta oleh salah satu subscriber di salah satu teman yang nonton YouTube saya, dia bilang DM saya bilang, Pak, minta tolong dong di review si Sakius yang pendek itu. Cuman sampai hari ini saya belum review si Sakius karena memang lagunya apa? Sakius, orang pendek, kecil betul, iya, gitu kan? Ini kenapa sih lagunya juga mendiskreditkan Sakius? Kan gitu kan? Kenapa hanya dengan orang pendek? Salah, ya kan? Nah lagunya aja sudah seperti itu. Coba bayangkan kalau ada orang pendek yang Kristen, Sakius, orang pendek, gitu kan? Kayak gitu kan? Jadi tolong deh, nyanyiin jangan Sakius orang pendek. Ya, berubah deh. Ya, itu stigmatis banget loh. Ya, ya enak sekali. Jadi tolong deh yang pendek-pendek tinggi segera deh. Ujung-ujungnya gak enak juga ya. Tarik. Ya. Nah, itu kenyataan yang sedang kita alami. Bahkan kalau kemudian saya ingat lagu gereja pun begitu kan. Rupanya gereja juga membiasakan kita dengan model-model begitu. Jangan-jangan salah tafsir deh para pendeta kita itu kan. Ya, kan bisa saja kita salah tangkap. Apa maksud Sakius orang pendek itu? Maka butuhlah teologi disabilitas. Maka butuh cara membaca dalam perspektif disabilitas supaya nggak salah. Karena bisa saja sebetulnya Sakius itu gagah, nggak pendek-pendek amat, ya kan? Karena julukannya pendek, ya jadilah kemudian ditulis kan, Sakius orang pendek, gitu kan? Dia harus naik memanjat. Kenapa juga ini penulis Alkitab nulis Sakius harus naik pohon kan? Iya kan? Ini kayak semakin menegaskan memang Sakius pendek kan gitu kan? Tapi ngomong-ngomong kenapa harus naik pohon ya? Kenapa nggak berdesak-desakan aja mau deket ke Yesus? Ya kan, pernah nggak mikir gitu juga? Iya kan, kenapa harus naik pohon ya? Emangnya kayak nonton bola
Arema sama Persibaya. Ya, nah ini yang terjadi dengan kita. Sebetulnya kata disabilitas itu netral, cuma persoalannya adalah kita ini selalu menggunakan menggunakan kata-kata yang selalu mendiskreditkan, selalu merendahkan orang-orang yang dengan kekurangan-kekurangan tertentu. Ya. Saya itu di rumah dipanggil tekek, nggak ngerti saya. Tapi betul, kakak saya itu begitu ada teman saya datang, panggil Immanuel, gitu. Immanuel, kakak saya di sampingnya, diem aja. Baru tanya, nyari siapa? Teman saya baru sadar, nyari Teguh gitu. Oh ada, gitu kan? Nggak ngerti nama saya Immanuel Teguh, gitu kan? Tapi kalau tekek gitu, kakak saya malah paham gitu kan. Nah itu yang nggak enaknya di situ kan. Nah jangan-jangan kan kalian juga sering begitu kan. Nah itu problem itu kalian ya. Jangan-jangan nanti di jemaat juga begitu kan. Itu konstruksi sosial loh. Jadi itu kita sebetulnya sedang mengkonstruksi ya. Kita sedang menciptakan apa yang kita pikirkan untuk orang lain. Ya. Jadi itu penciptaan kita sebetulnya. Bolehlah promo. Ada saya bikin satu tulisan di salah satu jurnal. Oh ya mungkin nanti bulan Juni kalau tidak salah jurnal saya akan terbit di jurnal Visio Day, itu menulis tentang disabilitas dan apa judulnya? Kok lupa saya? Disabilitas dan aksesibilitas pelayanan di gereja. Karena kami penelitian gereja itu tidak ramah disabilitas, tidak banyak memberikan kesempatan pelayanan kepada disabilitas. Penelitian saya kepada 85 gereja tentang disabilitas, nanti bisa dicek bulan Juni baru terbit. Ada satu jurnal pertobatan dialogis antara perempuan Syrovenicia dan Yesus itu. Jadi saya bilang Yesus itu juga bertobat. Perempuan Syrovenicia itu juga sama-sama bertobat. Maka saya bilang pertobatan dialogis. Ya, nanti bisa dibaca di situ kenapa pertobatan dialogis. Itu yang saya katakan tentang konstruksi. Itu kan perjumpaan antara Yesus dan Syrovenicia. Yesus Yahudi, Syrovenicia ini kan Yunani. Yunani itu kafir, Yahudi itu kan umat Allah, kan gitu kan? Maka Yesus yang laki-laki, Syrovenicia ini perempuan, sehingga kemudian ini konstruksi. Kenapa juga laki-laki harus ketemu dengan perempuan? Ya kan? Perempuan itu digambarkan sebagai sosok sosial yang sangat lemah. Ya, maka dia harus berjumpa dengan laki-laki Yesus. Berjumpa dengan diwakili Yesus yang Yahudi diwakili oleh orang-orang suci, Yunani yang orang-orang tidak suci. Secara politik Yahudi sangat kuat, Yunani tidak kuat. Itu sangat stereotip. Maka saya bilang Yesus juga ditobatkan karena dia berjumpa dengan perempuan Yunani ini, karena dia ngeyel dengan keyakinan imannya, dan perempuan Yunani ini karena keteguhan. Terima kasih saya disebut keteguhan nantinya, kan? Karena keteguhan nanti Yunani ini, dan dia juga akhirnya anaknya mengalami kesembuhan. Sehingga itu saya bilang dua-duanya bertobat. Ya, itu karena konstruksi sosial. Nah ini dibuat karena invalid, dianggap penyandang cacat. Ya. Nah, meskipun disabilitas ini adalah satu istilah yang netral, betapapun istilah ini sangat humanis, sopan, tapi ide dasarnya adalah ada bagian tubuh atau indera yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Realita yang tidak bisa dipungkiri. Ya kan?
Tapi meskipun realitanya begitu, kata orang Jawa, mbok ya jangan terlalu ditekan, kan gitu kan? Ya, iya saya mengalami disabilitas, tapi kan nggak perlu harus dibully ke sana kemana, kan gitu kan? Tetap saja saya ini manusia, kan gitu, ya. Oke, nah ada satu buku, ya, Disability in James Law, ya. Jadi menurut Swi C. Mark ini dia bilang begini, ya, sebetulnya sejak awal manusia itu diciptakan dengan sangat ringkih. Karena dia kan diciptakan dari tanah loh, dari debu kan, dan itu menjadi sangat tahu ringkih kan? Ringkih itu mudah patah, ya, tidak kuat, ya. Jadi sejak awal memang manusia itu diciptakan dengan kelemahan yang seperti itu. Maka sejak awal secara konstitutif manusia itu sebetulnya mengalami kecacatan. Maka kemudian karena dirinya cacat oleh para imam dikonstruksi, ya, diciptakanlah ia serupa dan segambar dengan sang Khalik untuk mengangkat derajat manusia. Kalau teori sumber, ya, teori Yahweh, Elohim gitu ya. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ya. Yang berikutnya adalah menurut Deborah Kramer, ya. Ini di buku Disability and Christian Theology, dia bilang manusia itu open minority. Kenapa open minority? Kemarin ada yang sempat, kata Pak Diki, ada yang sempat kena COVID, ada yang betul-betul sakit tidak bisa kemana-mana. Ada? Nggak ada. Puji Tuhan. Nggak ada. Tapi meskipun juga terimbas ya. Tapi oke, masih muda kan? Bisa lari kan? Kira-kira usia berapa nanti nggak bisa lari? 120. Oke. Ya nggak apa-apa, karena kan orang Abraham aja usia 90 itu kan baru 90-an sekian kan, belum punya anak kan. Usia 70 juga belum punya anak kan. Nggak apa-apa juga sih. Ya, tapi usia segitu kan nggak bisa jalan kan, butuh tongkat. Itu disabilitas. Kan orang disabilitas yang nggak bisa jalan pakai tongkat kan? Oh iya betul nggak? Yang kakinya lemah itu kan jalannya begini, dia disabilitas kan? Jadi jangan sombong lo yang sekarang kuat, karena lo nanti itu akan disabilitas. Iya kan? Kalau lo sakit misalnya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, butuh orang lain nggak? Butuh kan? Itu disable namanya, karena kita nggak bisa kemana-mana. Jadi itu namanya open minority, ya. Karena pada waktu tertentu, pada titik tertentu kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Jadi yang merasa diri normal jangan merasa normal gitu. Iya, supaya jadi teman saya. Gitu. Karena saya nggak normal tangan saya. Jadi itu yang disampaikan oleh Kramer adalah manusia itu secara prinsip dia adalah open minority. Karena dia tidak selamanya mengalami apa yang disebut dengan kenormalan. Dia akan tua, dia nggak bisa jalan, matanya menjadi rabun. Kalau kena diabetes dia nggak bisa lihat, ya kan? Karena diabetesnya tinggi, dia nggak bisa lihat sama sekali. Itu disable, ya, karena sakit penyakit. Karenanya Deborah Kramer ngomong, oke deh, yuk kita berefleksi deh, tubuh kita itu apa sih? Kita diajak berefleksi untuk kehidupan manusia ini. Ya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya, yuk kita berefleksi deh,
orang-orang yang disable juga, ayo kita refleksi deh. Apa sih yang mau Tuhan kehendaki itu dalam kehidupan kita? Kenapa juga ada orang yang kuat seperti itu? Dan kenapa juga ada orang-orang yang kemudian mengalami impairment misalnya? Ada kelemahan-kelemahan fisik yang seperti itu. Ya. Itu. Ya. Berikutnya Erving Goffman di Stigma Note on the Management of Spoiled Identity. Ya. Jadi orang yang mengalami disabilitas ini berkaitan dengan kondisi fisik gini. Kalau orang tua, kalau ibu mengandung, dia berharap anaknya pasti normal, ya kan? Kalau masyarakat ada di satu tempat, itu berharap kehidupannya kan normal, ya kan? Maka masyarakat, orang tua itu mengkonstruksi yang namanya normal itu adalah tangannya dua, gitu kan? Lengkap, kaki bisa jalan, bisa ngomong, gitu kan? Dan semuanya lengkap, itu baru normal. Kalau misalnya lahir tanpa jari satu saja, itu disebut tidak normal. Padahal dia bisa semua-semua. Ya. Nah, tetapi karena masyarakat ini tidak menghendaki anak yang tidak punya jari kelingking, maka dia disebut tidak normal. Karena masyarakat tidak pernah berharap begitu. Oke. Kalau di usia kalian itu baju yang tren itu apa ya? Oke. Kalau kalian misalnya penggemar K-pop Korea misalnya, ya musik jazz itu nggak normal. Jadi kalau kalian itu penggemar musik jazz itu kalian nggak normal, karena usia kalian tidak untuk jazz, ya kan? Jadi di komunitas Harley Davidson misalnya, tiba-tiba ada motor 70 Honda itu, gitu kan? Iya kan? Itu berarti dia nggak normal. Kenapa? Ini komunitas Harley bro, gitu kan? Dan itu berarti masyarakat berpikir yang namanya komunitas Harley motornya gede, ya. Kalau lo motornya kecil itu berarti lo bukan komunitas kita, gitu kan? Lo bukan anggota masyarakat kita, lo nggak normal deh menurut ukuran kita yang klub Harley Davidson itu. Nah ini menurut Erving Goffman itu disabilitas itu karena stigma, karena konstruksi. Terus emangnya, ya kan kayak di depan tadi, emangnya saya salah kalau saya suka motor Honda 70 misalnya? Masa hanya gara-gara suka gitu aja nggak normal? Kan nggak lucu kan? Masa hanya gara-gara anak saya SMA kelas 2 dalam beberapa bulan, kayaknya setahun terakhir dia suka lagu yang bukan lagu yang diciptakan di tahun sekarang ya, tapi di banyak kegiatan dia mesti muter lagu yang kira-kira ditulis tahun-tahun siapa komposer di kitab di gitu-gitu gitu loh. Kalau Kidung Jemaat siapa sih? Gak ada yang saya kenapa juga gak ingat ya. Ya, itu kok dia suka lagu-lagu di tahun-tahun 1800, 1800 ya. Di lagu-lagu yang menyemangati zaman perang Hitler, lagu-lagu Prancis yang kayak mode-mode Kaiser misalnya ya. Tetapi itu menurut komunitas sekarang pasti dianggap gak normal karena gak ada, gitu kan? Nah ini, ini menurut Erving Goffman ya, disabilitas itu berkaitan dengan kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat dan itu berarti dia distigma ya. Wendy Lawson dia ngomong tentang normal ya, disabilitas itu keragaman kok ya, ada hitam, ada putih, kan kayak lagu gereja gitu kan, ada hitam, ada putih,
ada yang tangannya tidak lengkap, ada yang jarinya 4 misalnya, nggak masalah, karena itu keragaman. Emangnya kalau kulit kita beda, kenapa yang hitam misalnya yang hitam disebut normal nggak? Enggak, atau normal? Normal juga kan? Kenapa orang yang tidak punya kaki disebut tidak normal? Iya kan? Bagi orang putih hitam normal nggak? Tidak. Enggak. Tergantung. Ya, kayaknya dia sudah mulai terpengaruh. Ya. Itu tandanya berpikir, ya kan? Ya, jadi menurut Lawson, ya disabilitas itu keragaman yang lahir di masyarakat, nggak perlu dibedakan. Ada yang lahir lengkap, ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa mata, ada yang lahir kembar siam, ada yang lahir semuanya. Itu berkat, no problem. Cuman bagi saya problem ketika pendeta bilang, nggak apa-apa kok, ya itu diberkati Tuhan kok, diberkati apa? Orang tangan saya lumpuh misalnya, mana diberkati? Saya mah pengen main bola gitu kan. Tapi kan biasa kan, kalau pendeta konseling gitu kan, kunjungan, ini diberkati Tuhan dengan sehat gitu kan. Ya orang saya lumpuh diberkati gimana? Tapi itu Kristen loh. Iya, rata-rata kita itu mengatakan begitu. Ya, iya kalau kita bisa menerima. Kalau kita nggak bisa menerima, Pak Pendeta mau apa sih? Saya ini benar bisa jalan, Pak. Kayak teman-teman, Pak. Ya kan? Masa saya bilang begitu? Nah, itu mengapa kemudian kita butuh pendekatan yang tepat. Ya. Kalau pendekatannya nggak tepat bisa berani. Ya. Saul and Olia, disability in the Hebrew Bible. Jadi yang paling banyak itu memang di Perjanjian Lama. Itu konstruksi yang, contohnya itu tadi aja. Jadi imam, orang bisu, ya, itu nggak boleh masuk bait. Ada juga nih di kitab Yesaya 56. Tahu Kasim kan? Cowok-cowok digiring nggak? Serius ini, ada yang dikebiring nggak? Iya, di Alkitab ada loh orang-orang yang dikebiring itu tidak boleh masuk di bait Allah. Jadi tolong jaga baik-baik deh. Iya kan? Kalau kalian main bola itu kan kita bisa nggak boleh masuk gereja. Ya, kecuali kalian nutupi, nggak ngomong sama ketua sinode. Pak, buat zakat saya pecah. Ya kan? Lalu disabilitas nggak boleh masuk gereja, gitu kan? Ya, jadi rumah beli ya. Ya, nanti kalau nanti di Alkitab ada, nanti saya tunjukin. Ya. Tetapi dia bisa katakan ini ya, Saul mengatakan yang namanya Alkitab itu, ya, di Alkitab, disabilitas itu konstruksi sosial. Jadi disabilitas itu bentukan orang-orang pintar, kalau bisa ngomongnya. Imam itu kan harus kuliah kan. Si Paulus itu kan kuliah juga kan, dia bilang gitu kan. Gurunya misalnya Gamaliel gitu kan, si Samai Hillel misalnya kan, itu kan orang-orang pintar kan. Nah, ketika dia orang-orang pintar, nih siapa yang nulis-nulis? Orang pintar juga kan? Nah, orang pintar aja yang nulis, Cacat tulis deh, tuh si Cacat tulis aja, Cacat nggak boleh masuk surga, gitu kan? Cacat nggak boleh masuk bait Allah, ya kan? Ini kan orang-orang pintar aja yang nulis kan? Jadi dibikin begitu. Nah, artinya ini konstruksi. Pak Didi, mohon maaf, mudah-mudahan tidak murtad. Nah, tapi saya berharap supaya kemudian kita mendapatkan wawasan bahwa
ayo cara membaca Alkitab mungkin kita perlu sudut pandang yang berbeda. Supaya apa? Supaya kita dapat membaca itu dengan jelas. Ya, kenapa saya bilang begitu? Sejarah kita beda. Ya, kalian tahu nggak sejarah G13 PKI? Nggak ngerti kan? Karena kalian nggak ngerti, maka kalau gurunya, dosen, guru dan siapapun bercerita tentang G13 PKI, kalau itu menipu kalian nggak ngerti kan? Karena kalian nggak tahu, ya. Maka dibuatlah buku yang seolah-olah menjadi sejarah, gitu kan? Tapi sebetulnya itu buatan untuk kepentingan politik. Karena kita nggak ngerti. Nah, karenanya butuh buku, butuh tulisan-tulisan yang memang betul-betul dilihat sejarahnya, supaya kita tahu ini pemilihan katanya benar nggak, ya. Pemilihan kalimatnya benar nggak, ya. Betul nggak Sakius itu pendek? Pendek itu dari kata apa ya? Nanti tolong deh teman-teman cek ya yang suka biblical ya. Tolong cek kata pendek itu betul-betul pendek atau apa ya? Apakah memang betul-betul memiliki arti realitanya pendek, ataukah pendek pikir, ya? Ataukah kemudian apa yang dimaksud pendek itu? Ya kan bisa sangat panjang ya. Memang betul-betul menggambarkan tubuhnya yang pendek, akalnya yang pendek, ya. Atau mungkin pengertiannya yang pendek, atau apanya yang pendek, ya itu bisa macam-macam. Nah kalau kita membacanya pendek itu kita artikan letter pendek, lalu pendek, gitu kan? Iya kalau betul pendek. Tapi kalau yang dimaksud pendek itu orang yang jongkok akal, misalnya, nggak sama juga kan? Nah itu, ya. Oh saya mau jongkok akal itu juga stigmatis, nggak boleh juga misalnya ya. Ya, jadi seolah yang itu mengatakan disabilitas lebih merupakan justifikasi, ya, stigmatisasi, marginalisasi, ya, dan konstruksi sosial daripada dari sononya. Jadi pertama-tama bukan memang sejak semula disable, tapi memang dikonstruksi begitu. Pertanyaannya, kenapa imam yang cacat tidak boleh? Tadi kan dibaca ya, imam yang cacat tidak boleh melayani di altar, ya, tapi boleh makan daging di korban persembahan. Ya. Mohon maaf, perempuan yang datang bulan itu kan dinajiskan. Ya, bagi teman-teman tetangga kita itu juga yang najis kan gitu kan, boleh nggak ke masjid karena hukumnya tidak wajib. Ya. Nah ini kan konstruksi sosial, ya. Nah, oke. Oh. Ini tolong dibaca dengan iman ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman yang bisa membaca ini dengan benar. Ya. Ini apa bacanya? Nah, itu berarti kalian beriman. Kalau tidak beriman kalian patut untuk disembuhkan. Nah gitu. Kalau kalian patut untuk disembuhkan, itu berarti kalian disabilitas. Ya berpikirnya gitu, karena hanya orang-orang yang disabilitas yang membutuhkan kesembuhan Tuhan. Kan itu yang dilakukan oleh Yesus kan? Orang-orang yang disabilitas kan? Jadi kalau kalian tidak beriman, itu berarti yang tidak beriman. Oke. Nah, ada ketegangan disabilitas dalam kenormalan. Itu yang saya katakan bahwa kalau orang ngomong normal itu dikatakan sempurna. Tubuhnya sempurna itu baru normal. Ya. Jadi itu katakan di salah tiga kamu punya teman itu jual baju branded, tapi branded apa ya? Branded yang saya bilang tadi lah, branded cacat. Apa ya?
ya branded cacat ya, branded DS gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kalau teman-teman punya saudara yang kerja katakan di supermarket gitu ya, di supermarket ya, yang jual-jual kayak Ramayana gitu lah ya. Nah, atau apa gitu lah ya. Itu kalau misalnya kancingnya nggak ada satu itu kan sudah BS kan. Itu di apa namanya? Di sorting. Sudah nggak layak jual. Kalau harganya misalnya 500 itu paling 100. Hanya gara-gara nggak ada kancingnya satu. Ya kan? Nah, orang disabilitas itu posisinya kayak gitu. Hanya gara-gara nggak ada kancing satu nilainya jatuh. Ya, kayak gitu. Jadi itu yang disebut dengan ketegangan, dengan kenormalan. Ya, kenapa? Karena ini kan kita ini begini. Bisa nggak kita menyusun lagu, menyusun teologi itu dengan orang-orang cacat? Orang cacat itu biar dia, orang-orang disabilitas, mereka berpikir tentang imago Dei itu apa? Ya. Kan kalau kita ngomong imago Dei itu kan serupa dan segambar dengan Allah gitu loh. Nah, menurut orang disabilitas yang serupa dan segambar dengan Allah itu apa? Apakah dia juga mengimani dirinya serupa dengan Allah? Kalau dia mengimani dirinya serupa dengan Allah, dan kita yang seperti ini juga mengimani serupa dengan Allah, bedanya di mana? Nggak beda kan? Tapi mengapa kita membedakan dia? Itu kan kemudian karena teologi ini disusun oleh orang-orang normal. Jadi teologi itu kita yang nyusun. Jadi kalau nanti kalian jadi ketua sinode, kalian kan bikin ajaran, ya kan? Kalian kan bikin aturan. Kalian kan bikin merancang dogmatika gereja. Ketika kalian merancang dogma, itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh kan? Itu siapa yang bikin? Kalian. Orang-orang normal ya. Ya, itu berarti ada ketegangan sebetulnya. Dan ini persoalan ideologi kenormalan ya, yang sedang ada. Ya. Oke, ada beberapa pendekatan. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bisa melihat situasi disabilitas yang seperti itu, sejarah kita, teman-teman pernah dengar istilah tunawisma, tunawicara, gitu ya. Tuna itu sebetulnya di tahun 60-an itu berupaya untuk memperhalus. Lo bisu disebut tuna wicara, nggak punya rumah disebut tuna wisma, ya kan? Orang gelandangan disebut tuna sosial, ya, karena dia menjadi penyakit sosial. Ya. Itu disebutlah istilah tuna. Tapi tuna itu bahasa Jawa. Tahu nggak artinya apa? Hah? Ikan. Ikan tuna. Tuna itu tuno, rugi. Ya kan, tuno, rugi itu. Artinya kan negatif. Ya. Oke, Undang-Undang tahun 97 ya, menyebut undang-undang tentang penyandang cacat. Jadi stereotip banget. Undang-undang tentang penyandang cacat. Ya. Kemudian karena Indonesia meratifikasi konvensi orang-orang disabilitas yang ditandatangani oleh negara-negara di dunia ini di WHO, maka muncullah kemudian Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Istilah cacat diganti dengan Undang-Undang tentang penyandang disabilitas baru tahun 2016. Baru banget, ya kan? Masih
masih muda sekali. Nah, artinya apa? Melihat situasi yang seperti itu, maka butuh bagaimana sih cara melihat disabilitas itu. Nah, ada beberapa pendekatan, teman-teman. Yang pertama ini saya bilang ini pendekatan medis. Pendekatan kesehatan itu selalu mengatakan orang disabilitas itu sakit. Karena sakit dia harus diisolasi. Kan kalau orang sakit kan dibawa ke rumah sakit kan? Tidak boleh dirawat di rumah. Itu mengapa kemudian ada panti sosial, ada panti rehabilitasi. Kenapa? Karena dia dianggap sakit. Karena dia dianggap sakit maka harus direhab. Kalau sudah benar baru dipulangkan. Tapi tetap aja masyarakat nggak menerima, kan gitu. Ya. Nah, ini problem secara kesehatan. Selalu melihat disabilitas itu orang-orang yang lemah fisik, dibawa ke medis, dibawa ke panti, ya, perlu diobati dan macam-macam. Ya, itu capnya. Kalau ngomong ini persoalan medis, itu berarti ini persoalan pribadi, ya kan? Kalau ini persoalan pribadi bukan soal gereja, kan gitu. Maka gereja nggak perlu mikir orang-orang disabilitas. Nah, apa benar? Enggak juga kan? Tetapi karena ini